Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan pangkat, akar, dan logaritma. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pangkat. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian pangkat. Pangkat dari sebuah bilangan ialah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Langsung saja kita lanjut kepada kaidah pemangkatan bilangan. Kaidah pemangkatan bilangan yang pertama, jika X dipangkatkan 0 dan X tidak sama dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Yang kedua, jika suatu bilangan atau variabel dipangkatkan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Yang ketiga, jika 0 dipangkatkan berapapun dengan syarat X tidak sama dengan 0, maka hasilnya tetap 0. Yang keempat, jika X pangkat negatif A, maka kita ubah pangkat negatif menjadi pangkat positif, maka hasilnya akan menjadi 1 per X pangkat A. Yang kelima, jika X pangkat A per B, maka kita ubah pangkat menjadi akar, di mana pembilang dari pangkat menjadi pangkat bilangan, dan bilangan dari pangkat menjadi pangkat dari akarnya. Yang keenam, jika X per Y dipangkatkan A, maka kita bisa membuka kurungnya dengan cara setiap koefisien dipangkatkan A. Jadi X pangkat A dan Y pangkat A. Yang ketujuh, jika X dipangkatkan A dan hasilnya dipangkatkan lagi dengan B, maka hasilnya sama dengan X pangkat A kali B. Kita bisa langsung mengalihkan kedua pangkatnya. Yang kedelapan, yaitu X pangkat A dan A kita pangkatkan lagi dengan B, kita bisa cari dengan cara kita ekuivalenkan dengan X pangkat C, di mana A pangkat B sama dengan C, maka kita bisa ketahui hasilnya. Kita akan melanjutkan kepada contoh soal. Jika kita mengalihkan suatu variabel yang sama, tetapi pangkatnya berbeda, maka kita dapat menjumlahkan pangkatnya. Contoh, 3 dipangkat 2 dikali 3 dipangkatkan 4. Di sini kita lihat variabel yang samanya adalah 3. Maka kita dapat menjumlahkan pangkatnya menjadi seperti ini. Maka hasilnya itu 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. Dan hasilnya adalah 729. Jika variabel berbeda dan pangkatnya sama, maka kita bisa mengalihkan variabelnya terlebih dahulu, lalu dipangkatkan dengan pangkat yang sama tadi. Contoh, jika 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, kita bisa lihat variabel yang berbeda adalah 3 dan 5. Dan pangkat yang sama adalah 2, maka kita kalikan 3 dan 5, lalu dipangkatkan 2 menjadi seperti ini. Setelah tadi dijelaskan beberapa contoh soal, kita lanjut pada latihan soal. Latihan soal. Yang pertama, diambil dari UN 2011, paket 12. Yang kedua, diambil dari UN 2011, paket 46. Yang ketiga, diambil dari UN 2010, paket A. Sebelum kalian menjawabnya, kita lanjut ke materi akar. Akar. Akar merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Selanjutnya, dijelaskan beberapa kaidah pengakaran suatu bilangan. Kaidah pengakaran bilangan. Jika X akar pangkat dari B, maka sama dengan X pangkat 1 per B. Jika X pangkat A akar pangkat dari B, maka sama dengan X pangkat A per B. Yang ketiga, jika X, Y akar pangkat dari B, maka sama dengan X akar pangkat dari B dikali Y akar pangkat dari B. Yang keempat, jika X per Y akar pangkat dari B, maka sama dengan X akar pangkat dari B dibagi Y akar pangkat dari B. Selanjutnya, kaidah penjumlahan dan pengurangan bilangan terakar. Bilangan-bilangan terakar hanya dapat ditambahkan atau dikurangkan apabila akar-akarnya sejenis. Jika M dikali X pangkat A akar pangkat B ditambah atau dikurangi N dikali X pangkat A akar pangkat B
sama dengan M ditambah atau dikurangi N dikali X pangkat A akar pangkat B. Kaidah perkalian bilangan terakar. 1. Hasil kali bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil kali bilangan-bilangan. Perkalian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Jika X akar pangkat B dikali Y akar pangkat B, maka kita dapat mengalikan X dan Y, dan nilai akar pangkatnya tetap sama menjadi XY akar pangkat dari B. Yang kedua, akar ganda dari sebuah bilangan adalah akar pangkat baru dari bilangan bersangkutan. Pangkat baru akarnya ialah hasil kali dari pangkat akar-akar sebelumnya. Jika X pangkat A akar pangkat C diakar-pangkatkan B, maka sama dengan X pangkat A akar pangkat B dikali C. Selanjutnya, kaidah pembagian bilangan terakar. Hasil bagi bilangan-bilangan terakar adalah akar dari hasil bagi bilangan-bilangannya. Pembagian hanya dapat dilakukan apabila akar-akarnya berpangkat sama. Jika X akar pangkat B dibagi Y akar pangkat B, sama dengan X dibagi akar pangkat dari B. Selanjutnya kita melihat contoh soal. Yang pertama, 8 akar 3 ditambah 7 akar 3. Di sini kita hanya menjumlahkan bilangan bulatnya saja, sehingga 8 dijumlahkan dengan 7 menjadi 15. Akarnya sama menjadi tetap, yaitu 15 akar 3. Yang kedua, 13 akar 3 dikurangi 8 akar 3. Seperti halnya penjumlahan, kita mengurangi bilangan bulatnya saja, yaitu 13 dikurangi 8. Sedangkan akar 3-nya sama dan tetap. Sehingga menghasilkan 5 akar 3. Kemudian yang ketiga adalah 3 akar pangkat dari 3 dikali 9 akar pangkat dari 3. Kita mengalihkan yang ada dalam akarnya, yaitu 3 dikali 9 akar pangkat dari 3. Sehingga 3 dikali 9 yaitu 27 di akar pangkat 3 menjadi 3. Yang keempat, 64 diakar pangkatkan 2, kemudian diakar pangkatkan lagi dengan 3. Sehingga 64 akar pangkat dari 3 dikali 2, yaitu 64 akar pangkat dari 6. Sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian yang kelima adalah akar dari 12 dibagi akar 3. Kita bisa menggunakan pembagian, yaitu 12 dibagi 3 menghasilkan akar 4, yaitu sama dengan 2. Sekarang kita melanjutkan ke latihan soal. Untuk soal ini kalian tulis di buku tugas. Dan jangan lupa menjawab dengan baik dan benar seperti apa yang tadi telah diterangkan. Sebelum kalian menjawab soal-soal ini, alangkah baiknya kita melanjutkan ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah materi logaritma. Logaritma pada hakikatnya merupakan kebalikan dari proses pemangkatan atau pengakaran. Lalu basis logaritma. Logaritma dapat dihitung untuk basis berapapun, biasanya berupa bilangan positif dan tidak sama dengan 1. Yang ketiga, basis logaritma yang paling lazim atau pada umumnya dipakai adalah 10. Yang keempat adalah log M berarti 10 log M, dan log 24 berarti 10 log 24, di mana basisnya adalah 10 yang biasa atau lazimnya dipakai. Yang kelima adalah logaritma berbasis bilangan E 2,72 disebut bilangan logaritma alam atau logaritma natural atau logaritma napil. Dan yang terakhir adalah ln M berarti E log M, di mana E-nya itu bernilai 2,72 berarti E log M sama dengan ln M. Selanjutnya ada kaidah logaritma.
Yang pertama adalah X log X, di mana X-nya pangkat 1 dan basis X-nya juga berpangkat 1, maka hasilnya 1/1 sama dengan 1. Selanjutnya, X log 1 sama dengan 0, di mana 1 itu sama dengan X pangkat 0. Maka ini hasilnya sama dengan 0/1. 0/1 sama dengan 0. Yang ketiga adalah X log A. X log X pangkat A, di mana X-nya itu berpangkat A, maka hasilnya A/1 sama dengan A. Yang keempat adalah X log M pangkat A, di mana A-nya itu kita bisa pindahkan ke depan, maka ekuivalen dengan A kali X log M. Yang kelima adalah X dikali X log M sama dengan M. Yang keenam adalah X log M dikali N, itu sama dengan X log M ditambah X log N. Jadi kita jabarkan satu-satu. X log M dikali, maka di sini menjadi ditambah X log N. Selanjutnya X log M per N sama dengan X log M dikurangi X log N, di mana jika M-nya dibagi dengan N, maka M-nya dibagi dengan N, maka hasilnya itu dikurangi seperti ini. X log M dikurangi X log N. Yang kedelapan adalah X log M dikali M log X sama dengan 1, maka M itu kita bisa coret, maka hasilnya X log X sama dengan 1. Yang 9 sama saja dengan yang 8, X log M dikali M log X, M log N dikali N log X sama dengan 1. M-nya kita dapat coret, N-nya juga dicoret, maka hasilnya X log X. Maka seperti yang nomor 1, X log X itu bernilai 1. Selanjutnya penyelesaian dengan persamaan logaritma. Logaritma dapat digunakan untuk mencari bilangan yang belum diketahui bilangan dalam sebuah persamaan, khususnya persamaan eksponensial dan persamaan logaritmik. Yang kedua, persamaan logaritma ialah persamaan yang bilangannya berupa bilangan logaritma. Contohnya seperti log 3x ditambah 298 sama dengan 3. Maka kita dapat mencari x-nya, hasilnya berapa dengan basisnya adalah 10. Langsung saja kita kepada contoh soal. Yang pertama adalah nilai dari 2 log 8 pangkat 4 sama dengan. Nah, seperti ini. Kita dapat memindahkan pangkat 4-nya itu ke depan, dan sisanya itu 2 log 8 sama dengan 4 dikali 2 log 8. Nah, kita dapat ubah lagi menjadi 4 dikali 2 log 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 4 dikali 3. Karena 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2 log 2. 2 log 2-nya itu sama dengan 1. Maka hasilnya itu 4 dikali 3. Sama dengan 12. Sama dengan 12. Yang kedua, nilai logaritma nilai dari 2 log 8 dikali 16. Seperti pada kaidah-kaidah logaritma, jika M dikali N, maka hasilnya adalah 2 log 8 ditambah 2 log 16. Di mana 2 log 8 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 3, dan 2 log 16 itu sama dengan 2 log 2 pangkat 4.
maka hasilnya adalah 2 log 2 pangkat 3 itu sama dengan 3, ditambah 2 log 2 pangkat 4 itu sama dengan 4, hasilnya adalah 7. Dan yang contoh yang terakhir adalah 3 log 81 dibagi 27. Maka hasilnya adalah 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Karena ini ya dibagi, maka ini juga dikurangi. Berbeda dengan yang di nomor sebelumnya itu dikali, maka dijumlahkan. Seperti pada kaidah logaritma yang sebelumnya kita telah jelaskan. Lalu lanjut kepada nomor 3. 3 log 81 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 4 dikurangi 3 log 27 itu sama dengan 3 log 3 pangkat 3. 3 log 3 pangkat 4 itu sama dengan 4. Dikurangi 3 log 3 pangkat 3 itu sama dengan 3. Maka 4 dikurangi 1 sama dengan 1. Selanjutnya ada beberapa latihan soal. Yang pertama, selesaikanlah X untuk log 3X ditambah 298 sama dengan 3. Seperti pada contoh soal yang tadi, kita dapat menyelesaikan persamaan ini dengan mencari X-nya. Dan yang kedua, dengan melogaritmakan kedua ruas, hitunglah nilai X untuk 3X plus 1 sama dengan 27. Nah, di sini kita caranya bisa seperti ini. Log 3X plus 1 sama dengan log 27. Nah, ini kan log 3X 3 pangkat X plus 1 sama dengan X. Kita bisa ubah ini menjadi basisnya 3. Asalkan ruas kanan dan kiri basisnya sama, itu 3 log 3X plus 1. Maka ini hasilnya X plus 1 sama dengan 27 itu sama dengan 3 pangkat 3. Maka di sini kita bisa ubah 3 log 27 itu sama dengan 3. Maka kita bisa temukan nilai X-nya itu berapa. Nah, setelah penjelasan yang kita telah jelaskan dari pangkat, akar, dan logaritma, kalian kerjakan latihan-latihan soalnya dan kumpulkan setelah jam pelajaran selesai. Terima kasih.